doesn't make sense banget gitu loh. How come mahasiswa gitu. Iya. Terus nanti Foto ya? foto tuh. Iya kan? Kayak beauty pageant emang kayak Mas, ini teman-teman saya Pak. Tiga Pak. Ini Pak. Kenny, Tori, terus itu Mas Tiko, Mas Pras. Yang pink tuh apa? Pink itu tindak pidana khusus. Ya, khusus apa? Kalau yang merah tindak pidana umum. Nah, ini tahanan KPK. Nah, ini tahanan KPK. Jadi beli dapat. Gua notaris. Bisa jadi Betul, perusahaan Pak, perdata notaris. Aku nggak usah bawa jakun ya. Dik, lu masih kali ini sekolah loh, Dik. Hahaha. Hari ini fokus kita adalah mengenal lebih dekat profesi hukum. Teman-teman tahu nggak kalau masuk fakultas hukum biasanya lulusnya jadi apa? Pengacara, hakim, ya tadi notaris, jadi tahanan KPK. Dari tadi kan teman-teman juga udah tahu beberapa profesi kalian bisa menjadi profesi ini kalau misalnya lulus dari fakultas hukum. Nah pada hari ini kita bakal fokus ke 4 profesi hukum yang utama yaitu jaksa, advokat, hakim, dan juga notaris. Kita bersepuluh nanti akan play rolling dan memperkenalkan profesi hukum ini. Nah, sebelum mulai Kita ada pre-test sedikit nih buat kalian. Kayaknya. Siapa yang belum dapat? Angkat tangannya. Yang belum dapat? Ini cepet nih pada jawabnya. Topik kita hari ini tuh nggak jauh-jauh lah dari yang ada di dalam pretest tadi. Pertama bakal ngebahas tentang hakim. Contoh hakim dalam persidangan ada teman aku, Kenny. Ini adalah teman-teman, inilah toga hakim yang biasa hakim gunakan saat di peradilan. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutus perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan dan mahkamah. Dari masa ke masa hakim itu terus memperbarui bagaimana dia wibawanya dalam suatu pengadilan gitu teman-teman. Iya, siapa yang mau jadi hakim? Tangannya dong. Oh belum tahu, jadi mungkin belum tahu lebih jauh tentang hakim. Oke. Jadi kalau syarat menjadi hakim itu ada di dalam Undang-Undang 8 tahun 2004 tentang peradilan umum teman-teman. ketika ingin memulai persidangan biasanya hakim itu ini ya nih. Itu biasanya memulai persidangan. Tapi kalau ingin menutup persidangan sudah selesai sama ditutup dengan 3 ketukan juga gitu. Hanya perlu 1 ketukan aja teman-teman. Nah itu menandakan bahwa persidangan dalam masa istirahat. Terus misalkan ada 1 poin 2 poin yang menurut hakim oke, diterima, bisa dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Biasanya hakim menganggap itu 2 kali adik-adik kita gini. Nah itu tanda bahwa hakim menerima masukan-masukan atau poin-poin dari mungkin dari jaksa atau dari advokat gitu. Terus yang kedua ada jaksa. Contoh jaksa di dalam pengadilan kalian bisa lihat Bang Pras di sana. Ini namanya toga jaksa. Jadi kalau beracara di pengadilan, mereka tuh wajib pakai baju seperti ini. Tugas dan wewenang seorang jaksa itu, yang pertama itu dalam bidang pidana, yang di jaksa itu sebagai penuntut umum dan pelaksana undang-undang. Yang kedua itu jaksa di bidang perdata dan tata usaha, mempunyai kuasa hukum khusus yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi dia sebenarnya adalah pengacara negara. Kenapa perdata? Karena ada hal-hal yang mungkin negara perlu diwakili. Nah, negara yang mewakilkan itu bukan pengacara swasta seperti kayak law firm biasa, tapi adalah jaksa. Nah, di sini ada struktur saat ini. Jadi, kalau di sini terdiri dari Kejaksaan Agung, Tinggi, dan Negeri, dipimpin Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketiga itu ada advokat ataupun pengacara. Nah, ini yang biasanya lebih terkenal atau mungkin lebih sering kita dengar-dengar. Mereka adalah orang-orang yang membela klien mereka di dalam pengadilan. Advokat itu adalah artinya itu mereka itu sudah cakap hukum. Ketika mereka memberikan saran, itu mereka sudah disumpah.
di mana sumpahnya itu bisa ditagih kembali apabila klien merasa pengacara tersebut tidak bisa dipercaya atau omongannya omong kosong. Dari awal kalian lulus, kalian bisa masuk ke PERADI, itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Mungkin salah satunya ada dari Oto Hasibuan, PERADI SAI. Mereka itu mengakomodasi. Nanti kita juga bakal ngebahas tentang notaris sih. Ada yang udah tahu tuh notarisnya biasanya kayak megang-megang permasalahan tanah, akta tanah dan lain-lain. Notaris itu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta atau surat-surat otentik, terus memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Atau enggak yang pernah notaris di sini siapa? Atau ibunya atau bapaknya notaris mungkin. Jadi wewenangnya notaris pertama membuat akte otentik atas perbuatan hukum. Kita juga punya kewenangan untuk legalisasi dan formatting surat di bawah tangan. Sarjana hukum menjadi profesi hakim kayak jaksa, kita tidak paham etikanya. Tapi jangan sampai kalau kalian ada teraspirasi mau jadi profesi hukum kejeblos, karena sekali kejeblos ya otomatis karir kalian tidak bisa di situ. Masih kompatibel nggak sih buat kita masuk ke dalam dunia hukum dan bersaing lawan banyak orang-orang di luar sana lah? Nah, kalau di Fakultas Hukum UI itu dia ada 14 peminatan. Hukum ekonomi, hukum teknologi, hukum masyarakat dan pembangunan, hukum pidana, perdata. Itu banyak banget. Itu tetap relevan karena kalian pasti akan menggunakan hukum dalam kehidupan kalian. Ibu kan udah umur 53, kan bentar lagi lulus. Habis itu ibu bakal disumpah lagi atau langsung jadi advokat atau gimana? Saya teraspirasi memang jadi hakim MK. Nanti kalau sudah pensiun dari kerja, karena kan nggak boleh benturan. Tadi kan udah jelas nggak boleh benturan. Pada saat kita jadi hakim MK ya kita harus lepas semua jabatan yang lain. Mereka misalnya punya hubungan keluarga, jadi bisa jadi nepotisme dalam hukum itu sendiri dalam komunikasi. Kan sifat hakim itu independen ya. Jadi misalnya dia menjadi hakim, terus ternyata ada orang berperkara, pengacaranya itu anaknya. Hakimnya itu dia bisa menolak mengadili perkara itu. Kedepannya tuh nggak jadi hakim atau jadi option lainnya tuh apa? Banyak, kalian mau jadi bisnismen. Ya, legal in-house di suatu perusahaan, drafting kontrak dan lain-lain. DPR? Dosen bisa. Nah, abang-abang yang berhak buat dapatkan tindakan pro bono itu siapa aja? Case-case pro bono ini sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat yang sebenarnya kurang mampu. Praktiknya sendiri banyak yang belum jalan seperti yang seharusnya jalan. Jaksa agungnya ya. Jadi jaksa agungnya itu dipilih atau gimana? Di tingkat menteri, jadi dia tuh termasuk dalam kabinet, dia harus diturunkan presiden, dilantik juga sama presiden gitu. Kalau misalnya dia sudah banyak perkara, biasanya nanti dipilih sama presiden. Saya mau dia jadi jaksa agungnya. Tadi katanya pengacara tiba-tiba ternyata menerima suap, itu kan berarti melanggar hukum kan? Apakah dia dicoret sebagai pengacara atau enggak? Kalau di pidana itu ada namanya residivis. Residivis itu adalah pengulangan tindak pidana. Jadi itu harus hati-hati. Pengacara saat sudah tercoreng namanya, udah sampai masuk ke pengadilan, kemungkinan besar tidak akan pernah dipakai lagi. Hari ini kita belajar tentang etika, teman-teman. Mau profesi hukum, mau profesi apapun, kalian setelah lulus dari SMA, ada yang mau langsung kuliah, ada yang maupun langsung bisnis, mau kerja atau apapun, kita harus memiliki etika, teman-teman. Karena etika itu nomor 1. Oke, sekian dan terima kasih.